Halo pemirsa setia VBIS News, jumpa lagi dengan saya Alfred Pakasi dalam program VBIS News Domestic Market Review and Outlook periode 10 sampai dengan 14 Februari 2025. IHSG tergelincir, pasar akan kemana? Ya, pasar investasi domestik pada seminggu berlalu diwarnai dengan sejumlah isu, diantaranya pasar keuangan di minggu yang lewat ini melemah, bahkan IHSG tergelincir tajam sampai 5,2%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia 2024 dirilis BPS sebesar 5,03% year-on-year-nya. Sementara itu cadangan devisa Januari dilaporkan Bank Indonesia meningkat menjadi sebesar 156,1 miliar dolar AS. Capital inflow dilaporkan Bank Indonesia sekitar 1,5 triliun rupiah. Sentimen global saat ini masih sekitar dinamika perang dagang global. Data ekonomi yang diperhatikan pasar pekan mendatang adalah data keyakinan konsumen pada hari Senin, rilis penjualan retail di hari Rabu, serta data indeks harga properti pada Jumat nanti. Untuk minggu berikutnya, isu prospek ekonomi dalam dan luar negeri ini akan kembali mewarnai pergerakan pasar. Seperti apa dinamika pasar hari ini? Berikut detail dari VBIS News Domestic Market Review and Outlook periode 10 sampai dengan 14 Februari 2025. Diawali dengan pasar modal Indonesia, minggu yang baru lewat, IHSG terpantau berakhir bearish tajam ke level 8 bulan terendahnya. Ini yang terburuk di kawasan Asia. Ditekan oleh net sell investor asing sekitar 3,3 triliun rupiah, terutama pada saham perbankan, serta rilis data PDB 2024 yang bertumbuh sebesar 5,03% year on year, sedikit lebih rendah dari tahun 2023. Sementara itu bursa kawasan Asia pada umumnya variatif. Secara mingguan IHSG ditutup melemah tajam 5,16% atau 367 poin ke level 6.743. Untuk minggu berikutnya IHSG kemungkinan akan cari peluang rebound dari oversold areanya yang dalam. Mata uang rupiah terhadap dolar AS pekan berlalu berakhir melemah terbatas saja ke level 1 minggu terendahnya. Ini diantara dukungan capital inflow di pasar SBN sekitar 9 triliun rupiah, serta penguatan US dollar index yang sempit saja. Rupiah secara mingguannya berakhir melemah tipis 0,09% atau 15 poin ke level 16.270 rupiah per US dollar. Sementara dolar global agak sideways dalam konsolidasi. Kurs USD IDR pada minggu mendatang diperkirakan akan masih menanjak atau kemungkinan rupiah konsolidasi dalam bias melemah. Ya, harga obligasi rupiah pemerintah Indonesia jangka panjang 10 tahun terpantau naik secara mingguannya. Ini terlihat dari pergerakan turun dari yield obligasi pemerintah dan berakhir ke level 6,86% pada akhir pekan. Ini terjadi juga di tengah berbaliknya ke aksi beli investor asing di pasar SBN. Sementara yield US Treasury terpantau terkoreksi di pekan keduanya. Ya, pemirsa setia VBIS News, data BPS menunjukkan ekonomi Indonesia triwulan 4 2024 tumbuh sebesar 5,02% year on year, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi triwulan sebelumnya. Ekonomi Indonesia secara keseluruhan di tahun 2024 tumbuh sebesar 5,03% year on year, atau lebih rendah dibandingkan pertumbuhan tahun 2023 sebesar 5,05% year on year. Kedepan, menurut Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi Indonesia 2025 diperkirakan tetap baik dalam kisaran 4,7 sampai dengan 5,5% year on year-nya. Sementara itu, posisi cadangan devisa Indonesia pada akhir Januari tercatat sebesar 156,1 miliar dolar AS, meningkat dibandingkan posisi akhir Desember. Kenaikan posisi cadangan devisa tersebut antara lain bersumber pada penerbitan global bond pemerintah serta penerimaan pajak dan jasa. Sementara itu, inflasi indeks harga konsumen Januari 2025 dilaporkan menurun dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan data BPS, IHSG 2025 deflasi 0,76% month to month, sehingga secara tahunan inflasi IHK menurun menjadi 0,76% year on year-nya. Sementara itu berdasarkan data transaksi 3 sampai dengan 6 Februari 2025, non-resident tercatat beli neto atau capital inflow net sebesar 1,45 triliun rupiah, terdiri dari jual neto sebesar 3,2
29 triliun rupiah di pasar saham, beli neto 9,14 triliun rupiah di pasar SBN, dan jual neto 4,4 triliun rupiah di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia. Ya, demikian pemirsa setia Fibis News, kita sudah membahas bersama Fibis News Domestic Market Trend Outlook periode 10 sampai dengan 14 Februari 2025. Saya Alfred Pakasi di sini mohon diri sejenak. Baiklah semuanya, stay healthy dan salam Fibis.